mempersembahkan produksi ke-6 dengan naskah Masih Ada Daging yang Perlahan Membusuk, karya Gali Arsa Wardana. Selamat menyaksikan.
jika tidak kuselamatkan. Aku bahkan mengajari si anak baru ini untuk berbicara. Selain membuat mereka senang dan pandai, aku juga memberikan mereka makanan dan minuman yang layak. Meskipun bukan benar-benar dari aku. Mereka ini sudah cukup lama di sini. Bahkan mungkin sebelum kalian semua lahir di dunia ini. Tapi beruntungnya mereka tetap menjadi anak-anak, tidak menua, dan tetap saja anak-anak. Anak-anak, mari semua ke sini. Perkenalkan teman baru kalian. Ayo, Nak. Perkenalkan dirimu kepada teman-teman baru. Halo. Perkenalkan namaku. Aku tidak tahu namaku. Ibumu bahkan belum sempat memberikanmu nama. Seingatku, dia memang tidak berniat untuk memberiku nama. Oh, namanya nasib Muna. Tidak memiliki nama bukan berarti dunia akan berakhir. Dan nama bahkan bisa menjadi beban. Jadi tak usah pikirkan kau bebas mau dipanggil apa ataupun siapa. Baiklah anak-anak, saya harus pergi dulu. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Oh, satu lagi. Karena dia ini masih baru di sini, tolong yang ramah dengannya ya. Jangan terlalu kasar. Sampai jumpa. Hei, itu apa yang kalian lempar? Apa yang kalian lempar? Ini kacang hijau. Kacang hijau? Apa aku boleh bermain kacang hijau dengan kalian? Kacang hijau kami hanya sedikit. Nanti saja, jika kau sudah memiliki kacang hijaumu sendiri, baru kita bermain bersama. Untuk sementara, kau bisa bermain saja dahulu dengan yang lain. Dengan dia. Nanti ya. Hei! Jangan ganggu dia dulu. Dia ingin sendirian untuk sementara ini. Kau ingin bermain? Sini. Main saja denganku. Ya.
dari Tuan Iblis. Tuan Iblis? Tadi membawa aku ke sini, dia namanya Tuan Iblis? Iya, dia namanya Tuan Iblis. Dia yang membawa kita semua ke tempat ini. Lalu bagaimana caranya dapat kepiting dari Tuan Iblis? Nanti kamu harus main sama Tuan Iblis. Kalau berhasil menang, baru dapat hadiah. Seperti ini. Kapan aku bisa bermain dengan Tuan Iblis? Nanti bisa dapat kepiting juga. Bisa, asal kau harus menang. Nanti kalau Tuan Iblis kesini, coba kau tanya saja padanya. Sekarang, main saja dulu denganku. Sama ya. Oh, Jangan kau pukul. Nanti kalau kau pukul, bisa dia marah. Oh, kalau dia marah, kita dicapin. Capit. Iya, capin. Biarkan aku minta maaf. Dan sekali kan, Dan sekali kau punya siapa dia namanya? namanya Fufu. Fufu. Ayo, Fufu. Wah. Mengapa kau melarang aku bermain dengan dia? Sebenarnya, aku tak melarang bermain dengannya. Kalau kau ingin bermain dengan dia, silakan saja. Tapi hati-hati. Nanti bisa-bisa kau diterkam. Kau diterkam? Hanya bercanda. Tapi jadi memang galak kalau denganku. Suka memukul. Oh ya? Kenapa dia bersikap seperti itu ya? Katanya sih, karena aku mirip dengan temannya semasa hidup. Teman yang mana? Entahlah. Lagi pula, memangnya dia punya teman. Semua yang ada di sini itu mempunyai masa lalu. Aku bisa menceritakannya padamu kalau kau punya waktu yang banyak. Biasanya Tuan Iblis mengajak anak baru untuk bertemu dengan ibunya sebelum kesini. Tadi kau bertemu dengan ibu sebelum kesini. Iya, aku tadi bertemu dengan ibuku sebelum kesini. Bagaimana rumahnya? Salah. Dia terlihat seperti tidak bersemangat. Tapi aku juga tidak begitu yakin dia ibu. Kenapa kau begitu yakin? Tenang saja. Pada mulanya, semua juga seperti itu. Tetapi, perlahan, kau akan menerima kenyataan bahwa dia adalah ibumu. Bukan begitu teman-teman. Tentu saja, tentu saja. Hei! Gak baik memotong pembicaraan orang. Seperti itu. Mana sobat tentumu? Tadi, sewaktu aku bertemu dengan ibu, kenapa ibu tidak menghiraukanku ya? Bahkan seperti tidak mengenaliku. Tentu saja, tentu saja. Lihatmu juga. Tidak bisa.
tidak bisa melihatku. Hei, tapi kalian bisa melihatku sekarang. Dan kalian juga bisa berbicara denganku. Bukannya harusnya ibu juga bisa melihat dan berbicara denganku. Sudahlah, lupakan tentang ibumu itu. Sudah, tidak ada gunanya lagi. Iya. Tidak ada gunanya. Ada. Iya. Ada. Tapi mungkin juga enggak. Tergantung. Apanya tergantung? Tergantung hubungan orang seperti apa. Atau mungkin bapakmu. Semua orang tua itu sama saja. Buktinya, kita semua sekarang berada di tempat yang sama, bukan? Iya. Sama saja. Kalau semua orang tua itu sama, mungkin saja sudah sesak nafas di sini. Pikirlah, di mana otakmu itu? Di mana otakku? Hah, harusnya kau tanyakan itu pada dirimu sendiri. Kau pikir hanya ada satu pohon beringin saja di dunia ini? Oh ya tentu tidak. Tapi coba kau pikir, lebih banyak mana pohon beringin di seluruh dunia atau orang-orang seperti kita? Ya, tapi kan Aduh. Teman-teman, kenapa berdebat mengenai masa kehidupan kita yang apa? Sudah ya sudah. Toh kita di sini juga sama-sama menderita ya kan? Hei, aku masih bingung. Kenapa kalian berdebat mengenai orang tua, pohon beringin, dan orang-orang seperti kita? Apa maksudnya? Bagaimana ya? Kau bisa mulai bercerita dari kehidupanmu yang sebelumnya. Dari kehidupanku yang sebelumnya, ya. Oh, maksudmu saat kita masih meminjam mata, telinga, dan lidah dari ibu kita? Bukan. Saat kau masih hidup. Iya. Kau masih hidup. Hidup yang bagaimana? Bukannya kita sekarang masih hidup? Kamu ini masih belum paham ya? Kalau kamu itu sudah mati. Mati? Mati. Dia ini masih baru di sini. Wajar saja kalau belum paham. Ya nggak wajar dong. Semuanya juga tahu ketika mereka sudah berada di alam ini, semuanya sudah paham kalau mereka itu sudah mati. Ya saja yang nggak wajar. Iya, aku paham maksudmu. Tapi jadi belum pernah hidup. Iya, mungkin pernah, tapi belum. Nggak paham dengan pelotehanmu. Ngomong apa juga nggak jelas. Pantas saja dulu Dulu kau. kalau memang dia belum paham, ya kasih paham dong. Iya.
Ini bagianku. Selamat datang. Pesta. Apa dia? Di sini. Kau bebas. Semua bebanmu. Karena di sini tidak ada orang tua yang marah-marah, tidak ada pekerjaan, tidak ada. Ayo bermain dan senang-senang. Ya, kuning kan? Tapi tak apa. Di sini semuanya baru. Ini bukan proyek bagaimana masalah. Siapa yang tinggalkanmu? Siapa yang menyakitimu? Karena di sini semuanya bebas di bawah naungan Tuhan Iblis. Apa yang kau maksud dengan teriakan tidak itu? Tidak, itu tidak benar. Kalian tidak tahu apa-apa mengenai ini. Semua yang bicarakan adalah bohongan. Semua bohong. Wah. Apa kau bilang tadi? Oh, tidak. Sekali lagi. Tidak.
ingin bertanya satu persatu. Aku tahu kau berdebat di sini. Tapi janganlah terlalu antusias seperti itu. Sendirian aja terlalu antusias. Begini, di sini ada beberapa peraturan yang tertulis yang sebaiknya dipatuhi oleh semua orang yang ada di sini. Yang pertama, semua orang yang ada di sini akan punya waktunya masing-masing untuk bermain bersama Tuhan Yesus. Yang kedua, saat Tuhan Yesus hadir di sini, jangan sesekali kau langsung tatap matanya, kecuali dipanggil. Dan yang ketiga, semua selalu orang-orang yang ada di sini itu berpengaruh dengan dunia ini. Tak terkecuali kau yang tak punya masa lalu. Bagaimana? Ada lagi? Pertanyaan? Ya, anak baru. Tanyakan padanya. Siapa yang membuat peraturan itu? Hei, siapa yang buat peraturan itu? Itu cuma iblis yang membuatnya. Jangan bohong. Aku tinggal di sini lebih lama darimu. Dan baru tahu peraturan busuk itu semenjak kau menjadi tantangannya. Bohong. Tinggal di sini lebih lama. Kau punya bukti? Apa semua omonganmu itu? Tentu saja aku punya bukti. Kau ini selalu bicarakan Dalam ingatanku. Dalam ingatanku, kau bisa mengorek semua informasi sebelum kau datang ke ini. Kalau kau bisa mengoreknya. Dan teman-teman, membedah kepalamu. Jangan memukul, jangan memukul. Nanti kalian kesakitan. Jangan memukul, jangan saling memukul. Oke? Kau berani melawanku. Aku tidak mau merasakan itu lagi di sini. Sudah cukup. Lagi. Bukankah kau pembunuh? Dari mana yang seperti itu muncul? Apakah ini bukan tempat untuk menanyakan hal itu? Gua hanya bertanya. Bodoh. Aku masih ingat. Aku memang tidak bisa menggerakkan tubuhku pada saat itu. Tapi aku bisa melihat, mendengar, dan merasakannya dengan jelas. Maaf. Tetapi siapakah yang menyakitimu? Apakah itu ayahmu atau ibumu? Keduanya agak turut prihatin. Tapi tenang saja. Di sini
kau takkan lagi merasakan hal seperti ini. Kan semua omong kosongmu itu. Kosong. Apa kau tidak ingat? Apa yang baru saja hendak kau lakukan pada diriku? Tidak usah lagi kau berpura-pura baik kepada kami. Kami sudah melihat suasana aslimu. Ia memang anak baru. Tapi aku tidak akan membiarkanmu mengaruhinya seperti kau memengaruhi anak yang lain. Kalau kau memang loyal dengan si iblis, silakan saja. Tapi ingat, jangan sekali-kalinya ajak kami ke dalam permainan bodohmu itu. Apa katamu tadi? Aku sangka kau akan berkata demikian. Iya saja. Kan melakukan dirimu. Pada Tuhan Iblis. Bahwa kau menghargai permainannya. Sudah kuperingatkan kau untuk mengawasi adik pada mereka. Lihat apa yang kalian berbuat. Mengacaukan segalanya. Kau tahu apa akibatnya jika satu permainan saja gagal? Selama ini aku memang terlalu lembek pada kalian semua. Kau sebaiknya kau ajari adikmu itu dengan benar. Kalau bisa kalian buat kesalahan, tidak akan ada ampun. Akan membuat kalian tidak bisa bertemu dengan bapak, ibu, kakek, nenek, atau siapapun yang ingin kalian temui. Tuhan Iblis. Maaf. Maaf aku kata tepat. Tapi ini penting. Ini mencakup semua orang yang ada di sini. Harus dibicarakan segera. Harus segera. Penting. Ikut aku. Baik. Kawan, ini gawat. Ini simpan gawat darurat. Gawat darurat. Apanya yang gawat? Hei kau, apa yang terjadi tadi?
Tapi keadaan jangan lebih baik dengan mengamuk. Kita harus menyusun strategi. Strategi? Strategi untuk apa? Untuk lepas dari gaman setan itu. Untuk dalam minggu akal-akalan jalan-jalanan. Gila ya kamu. Kau tidak lihat bagaimana adikku disiksa olehnya. Enggak, kau boleh saja berbicara tentang segala akal-akalan setanmu itu. Tapi tolong ingatlah satu hal saja. Bahwa nyawa kita ada di genggamannya. Nyawa? Iya, betul-betul. Harus diingat. Harus diingat. Nyawa di dalam genggamannya? Apa maksudnya? Kepala kalian ini habis sebentar apa? Sampai dibunuh begini. Memang sedari awal kalian sudah bodoh. Ingat, kita ini sudah mati. Mati. Nyawa apa yang digenggam kalau sudah mati? Kalau kita memang masih hidup, ya kita ada di sini. Bodoh. Mulutmu memang tidak bisa dijaga ya. Lalu, kenapa kau masih ketakutan ketika bertemu dengan tuan iblis itu? Kenapa? Bukankah katamu kita semua di sini sudah tidak memiliki nyawa? Ini bukan perkara aku takut nyawaku dihilangkan. Karena aku tahu kita semua di sini sudah tak bernyawa. Tetapi ini perkara setan dan gimana itu selalu nakut-nakutiku tentang kehampaan yang gelap. Kerampaan mutlak? Apa itu kerampaan mutlak? Itu adalah tempat di mana kau tidak bisa melihat apapun, tidak bisa mendengar apapun, tidak bisa merasakan apapun. Hampa, kosong. Aku tidak pernah bisa mengerti maksudmu. Tapi, tolong jangan hasut kami semua untuk percaya dengan segala keanehanmu. Aku tahu, mungkin kau memang jarang berbicara dengan kami semua, sehingga segala percakapanmu dengan Tuhan Yesus itu hanyalah Tidak. Tolong dengarkan aku.
Coba kau ingat-ingat lagi saat kau datang ke tempat ini dan permainan-permainan itu belum ada. Apa kau ingat apa yang Ibuku katakan kepadamu sebelum datang ke tempat ini? Iblis mengatakan kepadaku bahwa di sini aku tidak akan merasakan perasaan apapun yang aku rasakan ketika di dunia. Tuan Iblis juga bilang itu kepadaku. Oh, lalu apa hubungannya? Itu dia. Itu pula yang dikatakan kepadaku sebelum dibawa ke tempat ini. Tapi apa kalian tahu? Itu hanyalah mimpi yang diiming-imingi olehnya. Ketika kita menjalankan si iblis, secara tidak langsung, jiwa kita terikat dengan tempat ini. Pohon ini benar juga. Sang iblis tidak pernah menceritakan apapun mengenai pohon ini. Memangnya apa yang kau ketahui mengenai pohon ini? begini. Kau lihat akan gantung itu. Apa gunanya dunia ini? Tidak mungkin kan jika fungsinya sama dengan yang ada di dunia sebelumnya. Karena seperti yang lihat, kita sendirian di tempat ini. Tidak pernah kita melihat makhluk lain di sekitar sini. Bahkan semut sekalipun lihatlah kepiting ini. Kaca hijau dan juga lingkungan sekitar kita. Terasa sangat aneh, bukan? Ya, memang terasa janggal. Pohon ini, aku juga belum pernah melihat pohon beringin seaneh ini. Lalu apa hubungannya pohon beringin, jiwa-jiwa, permainan-permainan itu dengan si anak jalanan tadi? Apa hubungannya? Pertama, coba kalian lihat akar-akar menjulur ini.
Jika kalian lihat lebih luas sedikit, ujung dari akar tersebut saling menyambung. Menurut mana baru? Itu terlihat seperti itu apa? Akar. Terlihat seperti sarang. Sarang. Sarang laba-laba. Itu sarang laba-laba. Itu dia. Yang aku takutkan, kita ini memang diperangkap di tempat ini. Dengan kata lain, dunia kita yang sekarang itu sama saja dengan dunia kita yang sebelumnya. Yang membedakan hanyalah pelakunya yang bermain dibawa kemana. Tetapi itu kejadian tadi, dan kau disalahkan karena ibu tidak bisa menyelesaikan permainannya. Aku mulai mengerti sekarang. Baiklah, coba ceritakan pada kami apa yang sebenarnya terjadi tadi. Apakah dengan aku menceritakan kejadian tadi, semuanya akan menjadi lebih baik? Setidaknya kita bisa mencoba untuk menghubungkan dengan apa yang dari tadi kita bahas. Tapi tak apa, jika memang kalian berkeberatan untuk menceritakan, aku tak memaksa. Mungkin kita bisa mulai dari Boleh. Tapi tak saja menceritakan. Baiklah. Baru ini kami diajak ke tempat yang berbeda dari biasanya. Kami diajak ke dalam rumah. Rumah yang ketika kami masuk ke dalamnya, ia sudah kuduga. Ternyata memang benar. Permainan macam apa itu? Mengerikan sekali. Aku tidak akan mau bermain dengan Tuan Iblis. tidak tahu kenyataannya seperti ini. Kenapa kau menyembunyikan semua ini dari kami? Aku juga tidak tahu.
jika kalian diperlakukan yang sama. Karena aku lihat kalian selalu tidak senang setelah bermain dengannya. Senang. Bagaimana tidak senang? Aku selalu dibawanya ke masa di mana aku masih belum menikah. Masa di mana aku masih bisa bermain dengan teman-temanku. Dan yang paling penting, tidak ada suguhan ataupun perintah yang aneh-aneh. Aku hanya bermain dan pulang dengan bahagia darinya. Itu saja. Ya. Sudah besar, sudah menikah. Usiaku belum genap 14 tahun. Dan mengandung di tahun berikutnya. Dan karena usiaku juga, aku kau sendiri bagaimana? Mengapa kau tidak memiliki mainan apapun? Apakah kau tidak pernah diajak bermain dengan tuan iblis? Karena sejak awal aku memang tidak ingin bertemu dengan siapa-siapa. Kau tidak pernah bertemu dengan orang tuamu atau bermain dengan teman-temanmu? Loh, mengapa? Aku memang masih mempunyai orang tua. Tapi sejak kecil aku selalu sendiri. Bahkan di saat Jadi itu alasanmu mengapa selalu menyendiri. kurang lebihnya begitu. Ini jauh. Lalu, sejak kapan kau tahu bahwa semua permainan ini hanyalah akal-akalan si anak jalanan? Sejak awal, bahkan sebelum kalian semua datang ke dunia ini,
Itu adalah ide dari si iblis sendiri. Ide dari si iblis? Hei, tolong jelaskan padaku perlahan-lahan. Aku masih belum mengerti. Berarti dia juga korban. Dia dibuat oleh bosnya, lalu hidup menyendiri dan akhirnya mati karena tidak bisa bertahan hidup. Ia tidak mau merasakan itu lagi. Bukan begitu, Kak? Ya, Kita harus mengejar si iblis. Iya, iya. Ayo kita hentikan dulu. setuju. Kau yakin? Bagaimana? Kita mau tanya aja. Jangan. Dia akan tahu jika kita merobohkan pohonnya. Lalu bagaimana? Dengan mengajak si iblis bermain. Aku tidak mau bermain dengan Tuhan iblis. Aku juga tidak mau. Tidak mau. Bagaimana caranya menang melawan pemilik permainan? Hah? Bagaimana? Kau ini sudah mulai melatur rupanya. Kalian semua ingin keluar dari tempat ini kan? Iya. Ya, mari kita coba sebuah cara. Meskipun keras sekali kalian. Sedang membicarakan apa? Baguslah. Permainan selanjutnya akan semakin lancar. Tuhan iblis, kami ingin bermain bersama dengan Tuhan iblis. Oh, tumben sekali. Tentu boleh. Mari kita bermain. Kami memainkannya di sini. Memangnya kamu bermain apa? Bukan aku saja, tapi kami. Kami ingin bermain bersama. Bermain bersama? Kenapa kalian tak mengajakku? Tidak usah marah-marah. Kan cuma permainan, bukannya marah-marah. Tentu saja. Aku ingin diajak bermain juga. Kau akan kami ajak main kok. Iya, diajak kok. Baiklah. Kalian ingin bermain apa? Peta umpet. Peta umpet. Iya, kami bermain peta umpet. Tentu saja boleh. Tapi bolehlah kami meminta sesuatu jika kami menang? Apa itu? Kebebasan. Kau sebaiknya kau mikir ulang permintaanmu itu. Kau sudah gila ya? Teman-teman, apa kalian yakin dengan permainan ini? Bagaimana jika kita gagal? Apa yang akan terjadi? Diam! Bukannya kau sudah kuperingatkan? Tapi memang jika itu permintaanmu, aku tak apa. Ya, mari kita bermain.
juga sekarang. Satu. Hei, ayo sembunyi. Hei. Dua. Tangan gua denganku. Aku kembali. Aku tidak ingin campur dalam permainan ini. Kau jangan di sini. Aku ingin bersamamu, Tuan Iblis. Ya, bersamamu. Tiga. Tuan Iblis, tolong pertimbangkan kembali. Aku tidak ingin bermain ini, Tuan Iblis. Tolong. Empat. Aku hanya ingin bersamamu, Tuan Iblis. Tuan Iblis. Lima. Tuan Iblis. Aku hanya ingin bersamamu. Enam. Aku ingin selamanya. Selamanya. Selamanya mengabdi padamu. Tujuh. Tuan Iblis. Tolong. Tuan Iblis. Tuan Iblis. Tuan Iblis. Tuan Iblis. Tuhan. Kenapa? Kenapa kalian? Apa yang terjadi? Kenapa? Tuan Iblis. Tidak. Tidak. Tidak lagi. Kenapa ini? Kenapa? Gimana ini? Bukankah sudah kubilang berapa kali mengenai betapa bahayanya kebebasan itu? Kenapa kau meminta kebebasan? Kau ini tidak bisa berpikir apa? Ini yang kau inginkan. Mana?
Ya semua mati. Tidak. Tidak lagi. Tuhan iblis. Tidak ingin di sini. Tidak. 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 Tuhan iblis. Tuhan iblis. Aku janji. Aku janji. Selalu setia padamu. Lakukan segala yang ingin kau. Yang ingin kau lakukan. Yang kau perintahkan kepadaku. Tapi tidak. Tidak di sini. Tidak. Kebebasan mana? Dasar bodoh. Bodoh. Tidak. Aku tak ingin di sini. Tuhan iblis. Tidak. 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 Ekspektasi lu pertama tuh kayak gimana harusnya? Wah aja gitu. Tapi ini serius semua wah, beneran wah. Wahnya dari segi apanya? Dari segi apanya? Maksudnya dari segi apa ya? Dari segi alur cerita terus kayak lightingnya tuh kayak kan gua sering nonton film nih. Nah, lightingnya tuh kayak sekelas film gitu, Cok, kayak wow. Nah, menurut gua ya itu udah bisa selamatin sama karakternya sih, pembangunan karakternya. Ngerti juga dia. Kerasa tenggelam dari pembawaan si aktor-aktornya itu. Oke, berarti Terus sama permainan lighting juga kan berpengaruh. berarti lu applause ke siapa nih? Ke lighting Wah, apa ke semua. Anjay. Teater ini saya sangat mengapresiasi. Terima kasih banyak loh. Taksa. Si Inggrisnya tuh dapet. Gara-gara pohonnya ini. Bukannya kayak pohon bagus. Iya. Sangat menegangkan dan sangat menanam di hati. Oke, jadi pesan kita sebelum nonton yang pasti penasaran. Terus juga kalau melihat posternya kayak horor, tapi nggak tahu deh bakal horor atau enggak. Lihat trailernya juga penasaran. Ada Berarti Excited banget. Jadi pesan dan kesan gue selama mengikuti proses di produksi 6 ini itu tuh seru, terus tapi banyak berantemnya juga, banyak debatnya juga, masa tambah saling mengenal satu sama lain secara karakter gitu. Nah, pesannya buat produksi selanjutnya semoga lebih baik daripada produksi 6 ini, lebih tertata, lebih bagus, lebih gede acaranya, lebih banyak yang datang lagi, terus lebih kompak satu sama lain, dan yang pasti lebih tambah banyak karyanya. Semoga bisa 2 kali, 3 kali pentas dalam setahun ya. yang tertitik fokus. Titik.